Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara-saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api. Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan, dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan
pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah, dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat. Membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres, nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar.
di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan. Pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan.
ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Nggak usah ya? Yang penting kereta api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Nggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Santi 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 Om. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Rame-rame kita. Mana gubernur? Ya. Oke, Menko. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru